Hello everyone, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Bagaimanakah kabar Anda sekalian, kabar Bapak Ibu teman-teman sekalian? Saya berharap saya bisa menjumpai Anda sekalian dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan tetap semangat selalu. Sebab sesaat lagi saya akan memberikan informasi yang sangat penting. Seperti apakah informasi yang dimaksud? Tetap stay tune di channel ini sebab sesaat lagi saya akan menyampaikannya ke hadapan Anda sekalian. Namun sebelum itu perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus bersemangat untuk hadir memberikan informasi-informasi yang up to date dan edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita. Jadi Bapak Ibu teman-teman Pi Network sekalian, seperti kita ketahui bahwa total supply dari Pi Network itu berkisar 100 miliar koinnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Namun itu belum terhitung dengan jumlah akun fake, cloning ataupun bot. Jika ditemukannya nanti tentu itu akan masuk ke dalam kategori pelanggaran dan itu tentunya akan dimusnahkan jika ditemukannya nanti. Dan juga perlu kita ketahui bahwa ada sekitar ribuan bahkan jutaan koin Pi dari para pioneers di seluruh dunia yang sudah dikunci, yang nantinya akan dikunci atau di lock up untuk jangka waktu tertentu ke depannya nanti. Maka total sirkulasi koin Pi nantinya akan semakin sedikit atau langka ketika memasuki mainnet terbuka nanti atau ketika memasuki periode mainnet terbuka nanti. Sementara jika ekosistem marketplace-nya berjalan bagus dan nilai transaksinya pun tinggi selama fase atau periode mainnet tertutup, maka harga koin Pi pastinya akan terbentuk dengan sendirinya. Jika harga koin Pi sudah terbentuk dengan bagus, maka jelas para investor mana yang tidak akan tertarik dengan koin Pi. Token micin aja diserok kok, masa koin Pi dengan potensi atau prospek yang luar biasa seperti ini nggak dilirik sama sekali oleh investor. Ketika investor banyak yang mulai melirik masuk karena melihat potensi harga koin Pi yang sudah ada terbentuk dengan komunitas yang besar dan ekosistem yang kuat dan matang. Namun sayangnya Pi Network sudah melakukan atau sudah menerapkan sistem penguncian koin Pi terlebih dahulu secara besar-besaran sebelum memasuki periode mainnet terbuka sebelum para investor masuk, sehingga dengan demikian jumlah koin Pi yang beredar nantinya akan makin terbatas jumlahnya, dan tentu hal ini atau faktor ini akan makin memicu atau mendorong kenaikan harga koin Pi di market nantinya. Dengan demikian, apakah kita masih ragu atau berpikir harga koin Pi tidak akan bagus harganya saat memasuki mainnet terbuka nanti? Patut dinanti ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Di lain pihak, banyak pioneers yang beranggapan atau membandingkan koin Pi dengan Bitcoin atau koin-koin lainnya. Di sini saya mau mengatakan bahwa Pi Network berbeda dengan koin kripto lainnya. Mengapa demikian? Pasti banyak yang akan bertanya atau muncul pertanyaan yang semacam itu. Namun perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Nicholas Kakalis dalam hal ini selaku developer dari Pi Network mempelajari atau sudah mempelajari dan melakukan riset selama bertahun-tahun tentang dunia cryptocurrency dan blockchain. Dan di Pi Network ini, fokus sang developer adalah membentuk komunitas, membangun ekosistem, dan mematangkan koin Pi terlebih dahulu di dalam ekosistem yang sudah dibangunnya. Mutu koin Pi benar-benar diuji terlebih dahulu di dalam ekosistemnya selama periode mainnet tertutup sampai benar-benar matang. Barulah dilepas ke periode mainnet terbuka, ke exchanger-exchanger yang ada. Jadi selama periode mainnet tertutup, Pi Network tidak terhubung dengan blockchain atau exchanger manapun, benar-benar dibatasi oleh firewall. Jadi secara sistem sudah jelas berbeda ya Bapak Ibu teman-teman sekalian antara Pi Network dan kripto lainnya. Sistem mainnet, Pi Network sendiri menerapkannya ke dalam dua periode mainnet,
yaitu periode mainnet tertutup dan juga periode mainnet terbuka. Selama mainnet tertutup atau selama periode mainnet tertutup, fokus Pi Network adalah KYC massal para pioneers Pi Network di 180 lebih negara, dan fokus meningkatkan utilitas koin Pi di dalam ekosistem. Dan pada periode mainnet tertutup, Pi Network sudah melakukan penguncian koin Pi secara besar-besaran sebelum memasuki periode mainnet terbuka nanti, sebagai langkah strategis membuat kelangkaan koin Pi di pasaran nantinya. Sebab ketika koin Pi keluar dari mainnet tertutup, tentu koin Pi sudah sangat mantap dengan memiliki nilai yang bagus setelah terbentuk dengan sangat matang di dalam ekosistem selama periode mainnet tertutup. Sehingga tentu hal ini akan menarik bagi banyak investor. Jadi bagi Bapak Ibu teman-teman pioneers yang belum melakukan lockup koin, silakan lakukan lockup koin Pi mulai dari sekarang. Mari kita dukung program sistem yang sudah dibuat oleh Pi Network. Karena tentu semua itu ada maksud dan tujuan strategisnya untuk keberlangsungan koin Pi ke depannya nanti. Sehingga dengan melihat semua fenomena yang ada dari ulasan singkat pada kesempatan kali ini, semoga dapat membangkitkan semangat dan optimisme baru bagi kita semua terhadap keberhasilan proyek Pi Network ke depannya nanti. Mulai dari sekarang, tidak ada lagi yang namanya keraguan, pesimisme dalam diri kita ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mari kita selalu berpikiran positif selalu setiap hari. Dan yakinlah bahwa proyek Pi Network ini akan sukses nantinya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman pioneers Pi Network sekalian pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, and share, agar saya bisa terus bersemangat untuk hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, informasi-informasi yang ter-up to date, dan juga edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat kepada Anda sekalian. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.